Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat lubang pemupukan, lubang yang di tengah-tengahnya itu, dan juga saya akan menaburkan kapur dolomit dan juga kapur pertanian di lubang tanamnya. Walaupun ini pindah tanamnya, tanaman cabai masih lumayan lama, mungkin sekitar 1,5 bulan ataupun 2 bulan, karena baru melakukan penyemaian. Tapi untuk mengisi agar lahan ini tidak kosong, saya akan coba menanam timun suri yang akan saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka, teman-teman, untuk mengisi kekosongan lahan ini. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, tolong bantu subscribe, like dan komen, share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk adik-adik kita yang baru belajar bercocok tanam. I know you told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan sore kali ini saya akan melakukan pelubangan ataupun membuat lubang pemupukan tanaman cabai. Sebenarnya ini mau saya jadikan untuk budidaya tanaman cabai karena benihnya ataupun bibitnya masih baru saya pindah semai tadi pagi, dan lahan ini sudah hampir 2 minggu tidak saya tanami. Maka dari itu saya akan coba menanam tanaman timun suri yang akan saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Walaupun ini sebenarnya bedengannya ataupun jarak bedengan untuk tanaman timun suri dan juga tanaman semangka sebenarnya tidak ideal, teman-teman, karena ini harusnya buat budidaya tanaman cabai. Karena bibitnya belum besar, otomatis masih menunggu sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Dan untuk mengisi kekosongan lahan ini, maka saya punya alternatif untuk saya tanami. Yang pertama adalah semangka, yang kedua akan saya tumpang sarikan dengan timun suri, karena 2,5 bulan lagi juga sudah memasuki bulan suci Ramadan. Jadi sangat tepat sekali jika lahan ini dibuat tanaman timun suri ataupun semangka, teman-teman. Tapi sebenarnya untuk ukuran bedengannya tidak ideal, karena semangka itu jarak antar bedengan itu minimal 3,5 meter, maksimalnya sampai 5 meter, teman-teman. Tapi ini hanya 100 ataupun 1 meter, 1 cm ataupun 1 meter. Maka dari itu saya nanti akan punya cara bagaimana agar kedua tanaman yang saya tumpang sarikan itu dengan minimnya fasilitas, yaitu jarak antar bedengannya terlalu sempit, kemudian kedua tanaman tersebut juga mempunyai tunas cabang dan ranting-ranting yang sangat banyak. Makanya dilihat saja, mudah-mudahan hasilnya bagus. Timun suri akan saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka yang lahannya sebenarnya untuk tanaman ataupun untuk budidaya tanaman cabai. Dan untuk kali ini saya juga akan membuatkan lubang pemupukan untuk tanaman cabai sebenarnya, tapi ini juga nanti bisa dibuat lubang pemupukan tanaman semangka dan juga timun suri. Ini cara melubangkannya sangat mudah sekali, mungkin teman-teman bisa. Jadi satu lubang di tengah-tengah itu nanti rencana untuk pemupukan 4 tanaman dengan dosis yang tinggi. Jadi saya tidak membuatkan lubang di samping pohonnya, tapi ini hanya satu di tengah-tengahnya saja. Tujuannya apa? Saya ingin mencoba cara yang baru. Biasanya di tengah-tengah saya kasih lubang, terus di sampingnya tanaman cabai itu biasanya saya kasih lubang kecil untuk pemupukan susulan jikalau tanaman cabai sudah memasuki masa generatif. Itu caranya, teman-teman. Dan nanti sehabis ini saya juga akan menaburkan kapur dolomit. Tapi kalau untuk kapur dolomitnya nanti akan saya tabur di lubang tanamnya yang di sampingnya itu kanan kiri, teman-teman. Akan saya tabur kapur dolomit karena ini lahan juga bekas tanaman cabai. Cuma pada waktu itu habis saya bongkar, kemudian saya diamkan selama 2 minggu sampai 3 minggu.
baru saya ganti plastik ataupun menggunakan mulsa yang baru, tujuannya agar rapi. Itu caranya. Insya Allah kalau melubangi plastik mulsa teman-teman pasti bisa. Dan untuk sebelum saya tutup plastik mulsa teman-teman, pada waktu itu saya mengocorkan asam humat power soil, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kocor menggunakan anfus dari Trikoge teman-teman. Itu untuk dosisnya bebas karena semua itu kedua bahan itu bersifat organik. Kemudian baru saya tutup. 2 hari kemudian baru saya buatkan lubang tanamnya, dan akhirnya nyampe 3 minggu ini belum saya tanami. Makanya saya punya alternatif untuk ditanami semangka dan juga timun suri, mudah-mudahan hasilnya bagus. Makanya jangan pernah ketinggalan, aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang saya upload di channel Heri Petani Indonesia, yang notabene perbedaannya sangat banyak sekali dengan sahabat-sahabat tani yang mempunyai channel di YouTube. Memang saya mempunyai cara yang baru, bagaimana cara itu bisa menghemat pupuk dan menanam tanaman cabai itu tidak harus menggunakan pupuk yang mahal. Yang penting kita sebagai petani pandai-pandai bagaimana agar tanaman itu subur dengan fasilitas yang bisa diminimalisir. Insya Allah kita tidak terlalu boros, walaupun resikonya kadang-kadang tanaman itu kurang subur, tapi harus yakin, harus berani mencoba, karena dapatnya ilmu itu dari kita sendiri mencoba sesuatu yang baru, tidak hanya satu hal saja teman. Terus habis ini saya juga akan menamburkan kapur dolomit ataupun kapur pertanian di lubang tanam yang insya Allah nanti setelah tanaman timun suri dan semangka akan saya jadikan untuk budidaya tanaman cabai. Jadi ini sebentar lagi puasa, makanya saya tanami timun suri, insya Allah pas puasa bisa dilakukan pemanenan asal tanamannya itu bagus. Untuk dosisnya 1 sendok makan itu setiap lubang tanam teman-teman. Ini kondisinya lahannya, dan di sampingnya sana adalah tanaman melon Action 88 yang kemarin sudah saya upload videonya, dan baru saya lakukan pemupukan sekali. Jadi lahan bekas bisa juga dijadikan bercocok tanam kembali, asal plastik mulsanya dibuka selama minimal 2 minggu, maksimalnya terserah teman-teman, semakin lama semakin bagus. Tujuannya apa? Agar bekas-bekas penyakit, kutu-kutuan yang masuk ke dalam plastik mulsa itu bisa keluar dari dalam plastiknya. Makanya lakukan pembongkaran ataupun buka sebelah teman plastik mulsa itu, kemudian dilipat. Insya Allah terkena sinar matahari yang full, bekas penyakit-penyakit yang ada di tanaman cabai sebelumnya bisa hengkang dari tempat tersebut. Ini seperti biasa saya dibantu oleh saudara kami untuk melakukan penaburan kapur dolomit. Ini lumayan juga, ini lahan di sebelah sini juga. Itu teman-teman penjelasan dari kami bagaimana tata cara saya memproses lahannya, lahan pekarangan, lahan yang kering sekali, lahan kebun untuk budidaya tanaman cabai. Karena tidak disiram 1 hari saja, biasanya bedengannya sangat kering sekali teman-teman, jadi risikonya sangat banyak sekali. Yang penting niat kita, tujuan kita, apa misi kita untuk menanam tanaman cabai. Kalau kita sudah punya komitmen untuk merawat tanaman itu, insya Allah tanaman itu juga bisa membuahkan buah-buah yang lebat, tanamannya subur. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Siapa tahu bisa menginspirasi, bisa memotivasi sahabat-sahabat tani semua untuk mencoba bercocok tanam ataupun berkebun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube di seluruh Nusantara.
28 nggak salah. 23 resep.